Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 31 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sosok Edi Mulyadi menjadi sorotan setelah menyinggung beberapa pihak. Salah satu pernyataan kontroversialnya adalah menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai macan yang mengeong. Saat dimintai tanggapannya, Prabowo Subianto hanya menjawab singkat, "Sudah ada yang urus," ujar Prabowo saat ditemui di TMP Taruna, Kota Tangerang, Rabu 26 Januari yang lalu. Seperti diketahui, video pernyataan Edi viral di media sosial. Masa Menteri Pertahanan gini saja nggak ngerti sih? Jenderal bintang 3, macan yang jadi kayak mengeong. Nggak ngerti begini saja. Halo, Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu Menteri Pertahanan? Kata Edi dalam video yang beredar tersebut. DPD Partai Gerindra Jawa Timur pun telah melaporkan Edi Mulyadi ke Mapolda Jatim lantaran dianggap menghina Prabowo Subianto pada Senin 24 Januari yang lalu. Seperti ada kata-kata seperti mengeong, artinya mengibaratkan ketua umum saya ini sebagai salah satu binatang. Itu menimbulkan banyak persepsi, kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Hidayat di Mapolda Jatim Senin 24 Januari. Nah, pemirsa, apakah pernyataan Edi Mulyadi seseorang sebagai penghinaan, kemudian siapa yang berhak membuat laporan untuk kasus tersebut, dan bagaimanakah posisi konten dan konteks dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Chandra Purna Irawan SHMH. Beliau adalah Ketua LBH Pelita Umat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung, langsung saja nih Bung. Kalau kita melihat terkait dengan pemberitaan tersebut, ini kan kritikan wartawan senior sekaligus YouTuber ya Edi Mulyadi yang menyebutnya, maksud kami menyebut Pak Prabowo sebagai macan mengeong ya. Ini setelah beliau Menteri Dalam Negeri di dalam kabinet Presiden Joko Widodo ini langsung ditanggapi singkat, sudah ada yang ngurus begitu, kata Pak Prabowo ya. Kalau menurut Anda ya, ini kemudian apakah Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra ya di beberapa daerah ini sudah secara resmi begitu ya melaporkan Edi Mulyadi terkait dengan sindiran itu, atau seperti apa ini perkembangannya untuk kasus yang ini, Bung Chandra? Baik, terima kasih banyak. Pertama perlu kita ketahui pernyataan macan kemudian atau menjadi kucing atau macan yang mengeong itu tidak akan muncul kalau sebelumnya tidak ada opini yang mengibaratkan Prabowo itu seperti macan. Ya, pada waktu pemilu kalau tidak salah, ya itu banyak opini yang menyatakan bahwa Prabowo itu adalah sebagai macan Asia, gitu ya, dengan berbagai persepsinya, misalnya begitu. Jadi itu dulu muncul persepsi atau opini yang menyatakan atau menseolah-olahkan bahwa Prabowo itu orang yang tegas, orang yang berwibawa, orang yang dikenal dan ditakuti oleh Asia. Makanya disebut dengan macan Asia. Nah itu jadi pernyataan kucing itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada pernyataan sebelumnya, yaitu yang menjuluki Prabowo sebagai macan Asia atau mungkin sebagai orang yang ditakuti, orang yang dikenal, orang yang disegani dalam konteks Asia. Itu yang pertama. Nah, sehingga pernyataan tadi tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, itu pada waktu pemilu. Jadi ketika orang dijuluki dengan sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa, ketika mendapati orang yang dijuluki itu tidak misalnya
tidak sesuai harapan orang yang apa istilahnya tidak sesuai harapan menurut kacamata publik, publik kemudian akan memberikan penilaian. Lah, katanya macan, katanya orang disegani di Asia. Nah, begitu ya. Jadi mungkin orang ekspektasinya sebelumnya ekspektasinya ekspektasi yang berlebihan, ekspektasi yang berharap bahwa seseorang yang dijuluki macan itu orang yang tegas, yang apalah begitu ya, yang luar biasa. Nah, ketika itu tidak mendapati apa menjadi harapannya, orang itu kemudian berpikir, oh jangan-jangan dia bukan macan, nah gitu ya, tetapi mungkin hewan yang lain atau mungkin kucing. Nah itu. Jadi saya kira jadi pernyataan Edi ini adalah pernyataan yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sebelumnya. Saya kira bukan hanya Edi Mulyadi, mungkin siapapun ya yang memiliki ekspektasi yang berlebih, tetapi tidak mendapatkan sesuatu dari harapan ekspektasi itu, tentu akan menyatakan mungkin sebaliknya. Misalnya begini, saudara moderator itu dikenal oleh publik sebagai orang yang misalnya dijuluki dengan orang yang tinggi, yang tegas gitu ya, atau diibaratkan apalah mungkin kalau hewan gitu, elang misalnya begitu ya, mampu terbang dan segala macam. Tetapi ketika berjumpa, opini yang berkembang selama ini disebut sebagai elang, berani, ada ular dicakar segala macam, ternyata tidak sesuai ekspektasinya, kan begitu ya. Jadi orang akan kemudian berpikir sebaliknya, ini jangan-jangan bukan elang. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu dinyatakan macan menjadi kucing, ya, atau kemudian dari elang menjadi burung pipit, misalnya begitu ya, perlu diketahui ini sama-sama menunjukkan keduanya adalah hewan. Macan adalah sesuatu hewan, kemudian kucing pun adalah hewan, elang pun juga adalah hewan, kemudian burung pipit pun juga adalah hewan. Semuanya masih dalam konteks itu. Nah, tentu untuk menafsirkan apakah hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang dikenal oleh publik sebagai hewan yang kemudian apakah terhina, apakah mungkin hewan yang dijuluki sebagai hewan yang terhormat, mungkin atau mungkin hewan yang memiliki personifikasi, ya personifikasi yang bagus begitu ya. Nah, ada juga hewan yang memiliki personifikasi yang buruk. Misalnya personifikasi yang buruk itu orang tentu tidak mau disebut anjing kamu, gitu ya. Itu pasti personifikasi yang buruk itu. Berarti kalau ada orang yang kemudian tidak terima personifikasi buruk itu, berarti itu dianggap tidak baik bagi masyarakat setempat. Nah, contoh berikutnya dulu ada ustadz yang apa istilahnya ada yang bilang bahwa dia seperti tikus god, misalnya begitu. Itu kan menimbulkan polemik. Berarti itu menunjukkan tikus god itu adalah sesuatu yang kemudian bermakna apa istilahnya ini sesuatu yang tidak dihormati dan tidak disegani, itu tikus god itu. Kemudian misalnya ada lagi dalam konteks ini ada lagi ular, misalnya begitu ya. Ular, sebentar ya. Nah, misalnya ular juga misalnya sebagai sesuatu yang kemudian sesuatu yang buruk, misalnya begitu. Nah, kalau personifikasi dudukan itu kepada hewan yang kemudian mengandung sesuatu yang apa istilahnya buruk, maka tentu di situ adalah bentuk ada bentuk istilahnya penghinaan. Nah itu. Nah, sementara kucing itu kalau dalam konteks masyarakat Indonesia, kucing itu dapat dimaknai sebagai hewan yang apa istilahnya hewan yang sabar, hewan yang penyayang begitu ya. Hewan yang kemudian sabar, penyayang, kemudian manut misalnya begitu ya. Macan dianggap sebagai sesuatu yang gagah dan seterusnya. Nah, ini kan personifikasinya sama-sama bagus. Macan sesuatu hewan yang hebat, kuat. Kucing juga adalah personifikasi hewan yang kemudian bagus juga kucing itu. Jadi kucing sebagai hewan yang sabar, penyayang dan seterusnya. Nah, ini saya kira ini dua julukan yang saya kira masih dalam konteks terhormat begitu ya, kecuali dijuluki sebagai tikus god, ular atau kemudian anjing ya. Misalnya begitu ya. Tapi ada juga yang menyatakan anjing itu suatu hewan yang bagus begitu. Nah, ini.
Nah kemudian, kalau kemudian orang yang dijuluki tadi, perubahan julukan dari macan kemudian menjadi kucing tadi, itu merasa terhina. Terhina itu adalah kan subjeknya adalah, terhina itu adalah sesuatu yang subjektif. Contoh ya, di dalam sebuah acara di televisi, ada acara yang dia saling menghina. Ketika dihina, dia tertawa terbahak-bahak. Tapi dia tidak marah. Coba kalau dia marah, pasti dia tidak akan ditayangkan lagi dari TV. Karena memang kerjaannya adalah dia harus menghibur, meskipun dengan kalimat cacian. Misalnya begini, oh kamu tongseng, misalnya begitu ya. Itu kemudian ketawa. Kenapa dia tidak terhina? Itulah yang disebut dengan penghinaan itu adalah subjektif. Jadi dia tidak bisa disebut objektif, subjektif. Siapa yang bisa menyatakan itu terhina? Tentu pihak yang kemudian dihina. Kalau pihak yang dihina tadi merasa tidak terhina, ya tentu itu adalah hak bagi dirinya. Atau contoh misalnya begini, ada satu masyarakat ya, misalnya di masyarakat mana begitu ya, kalau bagi para pemudanya biasanya kalau pergaulan sehari-hari yang agak sedikit inilah ya, bebas dalam tanda petik, misalnya kalau manggil, hei Jing, sini Jing, kamu sini Jing, misalnya begitu. Tapi dia tidak tersindir. Itu menunjukkan bahwa itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di antara mereka. Nah itu loh. Beda kalau kalimat itu nyatakan anjing itu kepada orang yang kemudian tidak pernah mengatakan itu, tentu akan tersinggung. Nah, jadi oleh karena itu yang berhak melaporkan itu adalah yaitu Prabowo, bukan anggota partai, bukan pengurus partai, bukan kelompok ataupun yang lainnya yang boleh melapor. Semestinya pihak aparat penegak hukum itu menolak laporan itu. Mestinya menolak laporan itu karena yang melapor bukanlah Prabowo. Kecuali Prabowo membuat surat kuasa khusus kepada partai ya untuk membuat laporan. Nah, ini saya kira begitu. Ini yang saya kira partai kelompok apapun tidak bisa melapor. Dan aparat penegak hukum mestinya menolak, tidak menerima laporan itu mestinya. Karena itu adalah penghinaan sifatnya subjektif. Ya. Nah itu saya kira. Ya baik, jadi kemudian kalau pernyataan itu Pak Prabowo merasa tersinggung, itu harusnya yang melaporkan itu Pak Prabowo pribadi ya, bukan ketua DPD atau orang lain begitu ya. Secara hukum ini Bung Chandra. Betul. Kalau mestinya polisi tidak bisa menerima laporan itu mestinya. Gitu loh. Kalau itu penghinaan. Misalnya itu ujaran kebencian. Nah, ini kalau tafsirnya dibawa ke ujaran kebencian, betul kalau ujaran kebencian siapapun bisa melapor kalau ujaran kebencian. Tapi itu konteksnya apa? Gitu. Konteksnya menyebut nama Prabowo misalnya begitu ya. Kan gitu ya. Nah, di situlah perlu dikaji. Jadi kalau menggunakan pasal ujaran kebencian, nah inilah saya kira undang-undang ITE ini undang-undang pasal karet gitu loh kalau begitu. Kan konteksnya itu adalah penghinaan terhadap pribadi. Nah gitu loh. Bukan ujaran kebencian. Kalau menggunakan pasal ujaran kebencian, betul siapapun bisa melapor. Tapi kan konteksnya harus dicek itu. Konteksnya adalah menyebutkan nama Prabowo ya dengan personifikasi yang berubah dari macan menjadi meong kucing kan. Nah itu konteksnya di situ. Jadi tidak bisa orang seenaknya menggunakan pasal menafsirkan segala macam. Nah inilah. Misalkan ada lagi penghinaan terhadap IKN, terhadap ibu kota. Termasuk penghinaan terhadap ibu kota itu apa? Ibu kota itu kan sebuah, misalkan gitu ya, penghinaan terhadap Ya. Ya, Bung Chandra, halo, monitor Bung Chandra. Ini suara antum putus-putus ini. Atau apa? Provinsi. Penghinaan pastinya bukan. Halo ya. Agak terputus tadi nih suaranya. Bisa diulang lagi nih penjelasannya ini.
Iya, misalnya penghinaan, misalnya si A ini menghina Jakarta, ya misalnya begitu. Nah, Jakarta yang dimaksud itu apakah orang atau nama kota? Kalau nama kota, gitulah. Ini kan, nah oleh karena itu, sementara di dalam pasal penghinaan itu subjektif, harus kemudian menyebutkan orang di situ. Orang yang dituju itu siapa? Nah, gitu ya. Jadi dia tidak bisa kemudian menyebutkan sebuah istilahnya misalnya menghina kata Jakarta tapi kemudian orang-orang di dalamnya kemudian ikut melapor. Nah, ini saya kira harus dilihat konteksnya dulu, konteks apa yang disampaikan orang itu menyampaikannya. Jadi oleh karena itu yang bisa membuat laporan adalah Prabowo, bukan yang lain. Ya, baik. Jadi kemudian untuk menentukan apakah itu adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, maka harus dilihat konteks ujaran dari Pak Edi Mulyadi dulu ya, Bung Chandra. Nah, kemudian kalau secara hukum menurut Anda, siapa yang bisa menilai tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang ini sebenarnya? Ya hanya individu, hanya dirinya. Hanya dirinya saja. Itu siapa? Prabowo. Pak Prabowo ya. Hanya Oh dirinya. iya. Ya, lantas kemudian ini kan ujarannya kan terkait dengan macan dan kucing. Nah, tadi sudah sedikit Anda singgung. Lantas kemudian, apakah julukan dari macan menjadi kucing ya? Ini apakah ini juga merupakan sebuah penghinaan dan apakah kucing ini bukan merupakan hewan yang dianggap hina begitu? Kucing itu justru memiliki personifikasi yang bagus, kucing itu. Bahkan di beberapa negara itu kucing kayak seperti di Mesir itu dianggap sebagai sebuah dewa. Bahkan disembah itu kucing itu. Kan luar biasa berarti. Kalau di Tiongkok sama Jepang itu kucing dianggap sebagai dewa, dewi apalah ya. Mungkin yang mendatangkan rezeki. Coba kalau kita lihat toko-toko orang Jepang sama Cina. Itu pasti ada gambar, ada boneka kucing yang lagi tangannya begini-gini. Nah, itu dianggap sebagai dewi yang kemudian atau dewa atau apalah ya, yang kemudian bisa mendatangkan kebaikan. Itu bisa dibaca di dalam buku yang berjudul Book of Praise. Nah, itu di situ ada penjelasan. Atau kemudian kalau di Indonesia, kucing dianggap sebagai hewan yang sabar, gitu ya. Hewan yang penyayang. Itu jadi kalau macan dianggap sebagai hewan yang kuat, ya, gagah. Kemudian kucing, hewan yang sabar. Nah, gitu. Itu kan bisa tuh. Asalnya kuat, gagah, ganas misalnya ya. Gagah, ganas berubah menjadi sabar, penyayang. Gitu kan. Agak bagus tuh personifikasinya. Tapi lagi-lagi itu tergantung dirinya. Tergantung orang yang disebutkan itu. Kalau dia merasa terhina ya bisa-bisa aja melapor gitu. Tapi hanya orang itu, tidak bisa yang lain. Nah, oleh karena itu saran saya supaya tidak dihina oleh orang lain, jangan pernah mempersonifikasi atau menjuluk-juluki seseorang dengan hewan-hewan. Nanti khawatir kalau ekspektasinya tidak sesuai, malah dicarilah hewan yang lain nanti julukan itu. Nah, begitu saya kira. Ya, baik. Lantas kemudian, ini kan kita ketahui pernyataan Pak Edi ini kan terkait dengan kritik ya. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, sebenarnya bagaimanakah posisi kritik rakyat ya di dalam ruang publik begitu, terutama di dalam ruang politik, dan bagaimana seyogyanya sikap pejabat atau pemerintah untuk menanggapi kritik dari masyarakat. Jadi saya lihatnya begini, saya melihat bahwa ada pergeseran dinamika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik sekarang ini. Pergeseran itu adalah ada ketakutan masyarakat menyampaikan publik. Ketakutan itu beralasan karena khawatir kemudian dipersoalkan. Khawatir dipersoalkan. Atau khawatir kemudian dipotong. Atau kemudian khawatir ada pernyataan tertentu yang kemudian yang dicuplik, diambil, dipotong, lalu ini kan. Jadi dia tidak lagi masuk ke dalam substansi. Nah, kalau sudah dalam konteks seperti ini, saya
saya kira pergeseran ini sudah sangat berbahaya pergeseran ini, gitu ya. Karena di situ yang bermain bukan hanya pemerintah dalam konteks yang akan menyikapi, tetapi ternyata ada pihak-pihak tertentu ya, pihak-pihak tertentu yang kemudian memiliki kepentingan di belakang itu. Kepentingan politik ya, ataupun kepentingan untuk menjatuhkan lawan atau kemudian untuk sesuatu hal yang kemudian dianggap sesuatu yang menguntungkan bagi pihak itu. Nah, disitulah saya kira jadi ruang publik saat ini ada pergeseran untuk itu. Jadi ketakutan masyarakat untuk menyampaikan itu. Lagi-lagi kenapa? Karena ada ITE. Jadi oleh karena itu, menurut saya undang-undang ITE itu harus kemudian direvisi atau kemudian dihapus ITE itu, karena ITE ini semulanya adalah hanya untuk mengatur transaksi bisnis ekonomi yang menggunakan media transaksi elektronik, misalnya transfer, kemudian e-commerce ya, kemudian pay, misalnya begitu ya. Sekarang ada pay, ada uang Bitcoin segala macam. Itu adalah untuk mengatur itu. Kalaupun ada kalimat sara di situ, tidak boleh ujaran kebencian terhadap sara. Itu maksudnya adalah iklan. Iklan sebuah perusahaan tidak boleh mengandung ujaran kebencian sara. Itu maksudnya di situ letak ITE tadi. Jadi untuk mengatur transaksi supaya iklannya iklan dari sebuah perusahaan tidak mengandung sara. Nah, tetapi ternyata itu dipakai dalam konteks yang lain. Nah, di sini saya kira ini harus segera direvisi atau mungkin kemudian dihapuskan undang-undang ITE. Begitu. Ya, baik, terakhir Bung Chandra, ini terakhir, kira-kira apa pendapat hukum ya dari Anda terkait kasus yang menimpa Pak Edi Mulyadi, terutama dalam konteks sindiran kepada Pak Prabowo ini, Bung Chandra? Yang pertama, saya berharap aparat penegak hukum dapat menolak laporan kalau memang laporan itu bukan dari Prabowo atau yang melapor itu tidak mendapat surat kuasa khusus dari Prabowo. Ya, jadi kalau yang melapor itu tidak mendapatkan surat kuasa khusus dan juga tidak mendapatkan surat kuasa khusus dari Prabowo, maka saya berharap bahwa aparat penegak hukum dapat menolak, karena penghinaan terhadap pribadi itu adalah subjektif, hanya pihak yang kemudian merasa dihina itulah yang kemudian bisa melapor, bukan pihak yang lain. Nah, itu saya kira. Ya, baik, Mas Awani, terima kasih Bung Chandra telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Terima kasih juga atas pendapat-pendapat hukumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kemudian hukum bisa diterapkan dengan adil begitu. Terima kasih Bung Chandra. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Chandra Purna Irawan. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.